Apa yang dipikirkan oleh panitia haul Kanjeng Sunan Ampel? Apakah mungkin pengurus makam Kanjeng Sunan Ampel itu bukan terah Sunan Ampel? Atau kalau memang dia terah Sunan Ampel, nah kenapa sedang terjadi polemik seperti ini, kok malah mengundang orang yang membelokkan sejarah bangsa dan sejarah Wali Songo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video ini saya ingin membicarakan tentang haul Kanjeng Sunan Ampel yang akan diadakan pada tanggal 1 Maret ya, sampai dengan tanggal 3 Maret, di mana acaranya itu berurutan sesuai dengan undangan dan susunan acara yang sampai kepada kami. Namun yang sangat aneh dan membuahkan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dari para pejuang Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ya. Di sini pada acara tahlil akbar dan sekilas sejarah Sunan Ampel, ini yang diundang itu adalah klan Ba'alawi, seperti misalkan pembaca tahlil Habib Hadi bin Abdul Qadir Al-Idrus. Nah, kemudian pembicara sekilas sejarah Sunan Ampel itu Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian di pengajian umumnya yang mengupas sejarah Sunan Ampel, itu yang menjadi pembicara Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud Probolinggo. Kenapa ini membuahkan banyak pertanyaan dan juga terjadi perbincangan-perbincangan di kalangan para pejuang Wali Songo yang tidak sedikit memang dari kalangan dzurriyyah Kanjeng Sunan Ampel, baik melalui Kanjeng Sunan Bonang maupun melalui Kanjeng Sunan Derajat. Kenapa? Karena begini, sekian banyak, khususnya apalagi di Jawa Timur, para kiai, para gawagis yang masih termasuk keturunan daripada Kanjeng Sunan Ampel, baik itu melalui Kanjeng Sunan Bonang maupun Kanjeng Sunan Derajat, atau dzurriyyah Kanjeng Sunan Ampel yang lain. Kenapa yang menjadi pembicara tentang sekilas sejarah Kanjeng Sunan Ampel pada dua acara yang berbeda, di tempat yang berbeda, ini kok semuanya diisi oleh klan Ba'alawi? Apalagi Habib Lutfi bin Yahya, yang mana beliau ini ya, belum lama ini kan tersandung kasus yang berkaitan dengan Kesultanan Yogyakarta
di mana Habib Lutfi ini telah mencangkokkan nasabnya kepada KRT Sumodiningrat agar supaya beliau ini ya diketahui oleh khalayak ramai bahwasanya beliau masih memiliki darah Hamengkubuwono, dan itu sedang terjadi saat ini pelurusan sejarah dan juga bantahan dan penolakan dari keluarga Keraton Jogja. Artinya orang yang sedang tersandung kasus ya masalah pembelokan sejarah para pahlawan bangsa ini, dan di lain sisi beliau juga tersandung kasus pembelokan sejarah tentang para pendiri NU, yang mana beliau menyatakan di dalam NU Online ya, websitenya NU, bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari itu diperintahkan untuk meminta restu kepada kakeknya Habib Lutfi bin Yahya, padahal tidak pernah ada sejarah itu. Bagaimana mungkin kita itu bisa percaya ketika dia menceritakan tentang Sunan Ampel, di mana jelas klan Ba'alawi selama ini ya menyatakan bahwasanya Wali Songo itu adalah keturunan Alwi bin Abdul Malik bin Alwi Abil Faqih, yang mana itu tertolak secara data dan fakta. Nah, ini sangat membingungkan teman-teman ya. Kemudian seperti Habib Abdul Qadir bin Zaid Ba'abud Probolinggo, jauh-jauh ngambil dari Probolinggo. Memangnya di sekitar Jawa Timur ini tidak ada para alim ulama, para gawagis trah Kanjeng Sunan Ampel yang alim allamah? Kan banyak. Seperti contoh misalkan ya Ki Haji Ali Masyhuri Tulangan, itu kan luar biasa beliau, pejuang gitu loh, muharrik Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Ada Kiai Marzuki Mustamar. Lalu apa yang dipikirkan oleh panitia haul Kanjeng Sunan Ampel? Apakah mungkin pengurus makam Kanjeng Sunan Ampel itu bukan terah Sunan Ampel? Atau kalau memang dia terah Sunan Ampel, nah kenapa sedang terjadi polemik seperti ini kok malah mengundang orang yang membelokkan sejarah bangsa dan sejarah Wali Songo? Nah, ini perlu dipertanyakan teman-teman, gitu loh. Nah, makanya tolong ini disuarakan, di-share yang banyak, agar supaya sampai kepada semua pihak yang terkait, sehingga bisa dipertimbangkan ulang. Karena ini sangat penting gitu, di mana situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan Wali Songo ya banyak disusupi oleh klan Ba'alawi ilegal. Seperti contoh kasus yang di Kanjeng Sunan Bonang sekarang ini. Tiba-tiba banyak makam di sekitar pemakaman Kanjeng Sunan Bonang yang dulunya tidak ada dan tidak diketahui asal-usulnya serta sejarahnya. Tiba-tiba itu namanya semuanya klan Ba'alawi. Nah, kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton video ini mau membantu untuk memviralkan video ini, dan juga video-video dari teman-teman konten kreator yang lain yang sejenis dengan ini, agar supaya sampai kepada pihak-pihak yang terkait. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.